Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perkenalkan saya David, saya full timer di GPIKA Solo. Pada kesempatan ini saya ingin menyaksikan bagaimana Tuhan mengubah hidup saya melalui UC. Kejadian ini terjadi waktu saya masih SMP. Di situ ada satu penilaian untuk menyanyi di depan kelas. Jadi satu murid akan maju untuk menyanyi di depan murid-murid yang lain dan ada satu guru yang menilai. Nah, tiba giliran saya pun maju dan menyanyi. Saya ingat betul waktu itu saya menyanyi lagu Indonesia Raya. Pada saat saya menyanyi baru satu kalimat, saudara, teman-teman yang lain tuh menertawakan saya. Dan saya waktu itu serasa lidah saya copot dan saya tidak bisa melanjutkan penilaian itu. Oleh guru saya diberi kesempatan untuk remedi pulang sekolah. Jadi waktu kelas sudah kosong, teman-teman saya sudah pulang, saya bisa melakukan penilaian ulang. Nah, setelah tiba waktunya pulang sekolah, saya berani untuk maju lagi, cuma hanya ada di depan itu satu guru yang menilai. Teman-teman saya sudah pulang semua. Nah, begitu saya nyanyi lagi, ternyata teman-teman saya sembunyi di belakang pintu semua, saudara. Dan begitu saya menyanyi, teman-teman saya menertawakan saya lagi. Nah, di situ hati saya hancur, jati diri saya hancur. Saudara bisa bayangin waktu SMP itu kita waktunya untuk mencari jati diri ya. Jadi waktu setelah momen itu saya anaknya jadi pendiam, nggak pedean, minder gitu ya saudara. Dan saya juga malu untuk bersuara lagi di depan orang. Jadi itu yang saya rasakan sampai SMP, SMA, kuliah kerja pun, setelah merit pun saya masih minderan saudara. Jadi ada satu momen kita makan-makan keluarga itu, saya pasti nggak mau mimpin untuk doanya. Dan waktu ada saat teduh dengan istri berdua aja, saya juga masih malu, saya masih menyanyi dalam hati. Begitu juga waktu komsel itu saudara, saya doa dalam hati, menyanyi juga dalam hati. Jadi saya sudah nggak mau bersuara lagi di depan orang. Dan titik balik ini saya alami waktu UC tahun 2018. Pada saat itu mertua saya yang cerita ke saya. Jadi mertua saya pulang dari UC menceritakan kepada saya apa yang didapatkan dari UC. Nah, dari situ roh saya terbakar karena saya percaya juga waktu bercerita itu mertua saya juga rohnya juga terbakar. Jadi ada istilah api membakar api. Nah, itu yang saya rasakan saudara. Itu roh saya terbakar dan kebetulan juga hari itu UC terakhir di Solo diadakan. Jadi saya dan istri komitmen bertekad untuk ikut UC yang di Jogja. Dan juga saya waktu itu nggak mau ya datang UC di Solo karena saya malu, saya nggak akan mau altar call gitu ya saudara, karena pelayan Tuhan juga kita beberapa kenal, ada family juga, jadi saya nggak pernah mau altar call di Solo. Tapi waktu berangkat UC Jogja itu Roh Kudus menggerakkan saya untuk altar call. Nah, di situ saya ingat momen itu saya dilayani oleh Pak Yosi ya, yang menumpang tangan saya itu. Kemudian saya rebah dan setelah momen UC itu saya bisa mengalami pemulihan. Saya bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus dan saya bisa mendapat bahasa roh. Dan setelah momen itu juga trauma-trauma saya hilang. Apa yang saya rasakan waktu SMP itu hilang dari saya nggak merasa malu lagi. Saya sudah berani untuk berbicara di depan umum dan saya berada di sini sekarang juga karena saya sudah diubahkan oleh Tuhan. Sebagai penutup dari kesaksian saya ingin membacakan satu ayat yang saya dapatkan. Ini peneguhan dari Roh Kudus dan waktu itu hari Minggu ya saya dapatkan ini. Saya dibangunkan Roh Kudus jam 3 pagi saudara. Itu posisi saya juga mau pelayanan announcer di Paragon dan tiba-tiba saya dibangunkan dan Tuhan kasih satu ayat ini dari Bu Galuh yang membagikan. Saya bacakan untuk saudara. Ayatnya
ada di Wahyu 21 ayat 4. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Jadi Tuhan itu tahu setiap pergumulan kita, saudara. Tuhan itu tahu setiap tetes air mata yang kita teteskan. Dan Tuhan juga yang berjanji, Tuhan yang akan menghapus semuanya itu dari mata kita sendiri. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Amin, saudara. Saya yang lama tidak mungkin ada kesaksian di sini. Saya yang lama nggak mungkin berani untuk bersaksi, berani untuk di depan kamera begini ya saudara. Tapi saya percaya Tuhan sudah ubahkan hidup saya melalui UC ini. Maka dari itu saya juga ajak saudara, jangan lewatkan momen UC ini saudara. Dan datang jangan sekedar datang, tetapi miliki hati yang rindu akan Tuhan, miliki hati yang haus akan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan jamah, Tuhan akan puaskan, dan yang terpenting Tuhan akan ubahkan hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan yang lebih meriah lagi saudara. Saya bersyukur ada kesaksian yang luar biasa sekali. Dulu hidupnya itu sangat-sangat minder sekali. Jadi sulit akan berkarya itu sulit sekali karena sangat minder. Tetapi luar biasa melalui melangkah ikut UC dijamah Tuhan, dibalikkan oleh Tuhan menjadi orang yang menyala-nyala, menjadi orang yang berkobar-kobar di dalam Tuhan. Ada pembalikan, ada perubahan yang luar biasa, yang lama berlalu, yang baru datang. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Setelah itu saudara, dia mulai tekun, tertanam di dalam gereja kita dengan baik. Jadi jemaat tekun ibadah, tekun terus saudara melayani. Saya lihat imannya bertumbuh, sekarang mulai dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi. Saya ajak setiap saudara, ya, yang pertama saudara berjemaat dengan baik. Saya percaya imanmu akan terus bertumbuh dan bertumbuh di dalam Tuhan, saudara. Ya, saya percaya itu. Dan juga saya dorong saudara berusaha untuk bisa ikut UC. Itu Unlimited Conference. Kalau bagi saudara, setiap tahun luar biasa. Tahun ini saya percaya lebih luar biasa. Karena apa? Saya tangkap tahun ini Tuhan terus berkata, tahun ini Tuhan akan berkarya luar biasa. Lebih daripada tahun-tahun yang lalu. Lalu sungguh-sungguh Tuhan bukakan, Tuhan dorong kita, Tuhan berkati, beri kepercayaan membangun pusat kegerakan Roh Kudus global. Sedang dipersiapkan sesuatu yang luar biasa. Saya percaya saudara ikut, saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Dibangkitkan oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan. Jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ya, itu kesaksian yang luar biasa. Sekarang kita akan belajar firman Tuhan. Seri khotbah cinta ya menghanguskan. Ada cinta ilahi yang membuat kita menyala, terbakar, menghanguskan kita sampai kita bergerak sungguh-sungguh. Saudara, hari ini saudara khususnya adalah temanya koneksi hati dengan Roma Tuhan. Ada koneksi antara hati dengan Roma Tuhan, dengan bait Allah ya di dalam gerejanya Tuhan. Ada koneksi yang kuat hati Tuhan dengan rumah Tuhan. Juga ada koneksi yang kuat bagi setiap, kalau kita bisa nangkap hati kita dengan rumah Tuhan. Saudara, itu sesuatu yang luar biasa. Kita akan dengarkan dulu apa yang didoakan, dikatakan oleh Salomo. Saudara, waktu dia mentabiskan bait Allah yang baru selesai dibangun, ditabiskan. Ya, tiba-tiba dilawat Tuhan luar biasa, hadirat Tuhan luar biasa, kemuliaan Tuhan luar biasa. Sampai saudara, orang-orang gak tahan, imam-imam pun tersungkur semua karena hadirat Tuhan yang luar biasa. Saat itulah Salomo mulai memanjatkan doanya. Kita akan pelajari apa yang didoakan, dikatakan oleh Salomo ini. 1 Raja-Raja 8 ayat mulai 28. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hambamu. Yang setelah itu dia mulai doa. Berpalinglah Tuhan pada doa hambamu ini. Ya Tuhan Allahku,
dengarkanlah, ya berpalinglah, dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu pada hari ini. Kiranya mata-Mu terbuka terhadap apa? Roma ini. Ya, Roma, bait yang baru saja ditabiskan. Ya, dulunya Roma sudah dibangun, masih Roma, tapi saat itu ditabiskan. Setelah ditabiskan, ini Roma Allah, ini bait Allah. Maka dikatakan oleh Salomo, biarlah matamu, saudara, saudara, terarah terhadap Roma ini, saudara. Roma Allah siang dan malam, terhadap tempat yang kau katakan, namaku akan tinggal di sana. Nama Tuhan ada di bait Allah itu. Dengarkanlah doa hamba-Mu, ya saudara, dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini, yaitu di Roma Allah, yaitu di bait Allah. Saya percaya Salomo mengerti sesuatu yang banyak orang tidak mengerti. Salomo mengerti sesuatu karena diajari oleh ayahnya. Kalau saudara baca di Amsal pengkhotbah, dia banyak berkata, sejak aku kecil, aku masih di rumah ibuku, aku diajari ayahku, aku dididik ayahku, diajari. Daud mengajari banyak. Daud adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan, orang yang sangat cinta Tuhan, orang yang kenal hatinya Tuhan, orang yang tahu keinginan Tuhan, kesukaannya Tuhan, apa yang dilakukan, dia lakukan sehingga dia mengalami kedekatan yang luar biasa dengan Tuhan. Dia mengalami, saudara, kasih karunia yang luar biasa dengan Tuhan karena dia tahu apa yang disukai oleh Tuhan, apa yang diingini oleh Tuhan, lalu dia lakukan apa yang disukai, apa yang diingini oleh Tuhan. Saudara, salah satunya adalah tempat Roma Tuhan, ibadah. Waktu dia pertama kali jabat sebagai raja di lantai, yang pertama kali dilakukan adalah itu tadi, ambil tabut Allah, bawa ke kotanya. Ada suatu yang harus dibangun di kota ini, yaitu ya tempat ibadah. Ambil tabut, lalu dibangunlah Pondok Daud, saudara. Di situ 24 jam. Umat bisa datang, nyembah Tuhan, memuji Tuhan, beribadah pada Tuhan. Tempat pemujaan yang tidak pernah habis-habisnya, yang tidak pernah henti-hentinya, menjadi tempat yang sangat disukai, paling disukai Tuhan. Sampai Tuhan berkata, akhir zaman harus dibangun kembali. Siapa yang bangun kembali, dia akan mengalami. Tuhan nyatakan hadiratnya, Tuhan nyatakan karyanya, Tuhan lakukan sesuatu yang luar biasa. Saya percaya itu diajarkan terus pada Salomo. Bahkan setelah itu dia membangun bait Allah yang luar biasa besarnya, yang luar biasa megahnya, sehingga setiap orang melihat nama Tuhan ditinggikan. Setiap kali orang melihat, wah bait Allah yang luar biasa, nama Tuhan dipuji-puji, nama Tuhan ditinggikan di atas segala-galanya. Dia berusaha membalas cinta kasih Tuhan yang dipuji, Tuhan dipermuliakan, Tuhan diagungkan. Lebih dari semuanya, saya percaya Salomo mengerti banyak dari Daud. Lalu sama, setelah mandat dari ayahnya, Daud membangun bait Allah itu. Karena Tuhan berkata, bukan engkau anakmu yang akan melaksanakannya. Lalu begitu ditabiskan, Salomo lihat Tuhan sungguh-sungguh hadiratnya datang. Tuhan sungguh-sungguh kemuliaan dinyatakan. Tuhan sungguh-sungguh lakukan sesuatu. Waktu ya tempat itu ditabiskan, diresmen, ini bait Allah, Tuhan hadir dan Tuhan berkarya. Saat itulah langsung Salomo berdoa, Tuhan dengarkan doa-doa yang dipanjatkan di tempat ini, yang sudah kau tetapkan, yang sudah kau tujuan. Arahkan hatimu, dengarkanlah setiap doa yang dipanjatkan di tempat ini, saudara. Dan saya lihat itu luar biasa sekali, saudara. Nanti kita akan pelajari ayat-ayat berikutnya. Ada sesuatu yang luar biasa, saudara. Saat, saudara, anak-anak Tuhan hidup dalam pertobatan, hidup dalam kebenaran, datang pada Tuhan di bait Allah dan memanjatkan doa-doanya di hadapan Allah. Karena sekali lagi ada terkait hatinya Tuhan kepada Roma Allah yang ada di bumi. Ada terkaitan hatinya di situ. Ada doa yang lebih daripada sekadar di tempat lain. Tuhan berkata setiap orang doa didengar oleh Tuhan. Betul ya? Saudara, Yakobus 5 ayat 16 dikatakan doa orang benar
bila dengan yakin, harus dengan yakin, harus dengan iman sungguh-sungguh. Ya didoakan, sangat besar kuasanya. Siapapun, saya, saudara, doa dengan yakin, kuasanya besar. Amin, saudara. Kuasanya apa? Besar. Tapi saudara lihat di sini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata padamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat, lebih dari 1, bukan 1 orang benar, jadi lebih dari 1, saudara. Doa dengan yakin, dengan sepakat, saudara. Ya, dikatakan apapun juga Anda ya di sini, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Artinya saudara bisa lihat, saudara, 1 orang doa bisa ada kuasanya. Di Roma doa bisa ada kuasanya. Dimanapun doa bisa ada kuasanya. Tapi waktu kita bersama-sama di bait Allah, orang sekian banyak berdoa, orang ribuan berdoa, doa itu kuasanya lebih besar. Apalagi doa sepakat, doa sehati, sama-sama doakan visi yang daripada Tuhan, yang Tuhan berikan untuk gereja kita, untuk setiap kita, sepakat bersama. Dikatakan yang didoakan dikabulkan oleh Bapa di surga. Ada kuasa yang lebih. Karena apa? Korporat. Doa 1 orang dengan 1000 orang pasti beda. Betul saudara ya? Pasti beda toh ya. Ada seorang minta tolong saudara, saudara belum tergerak pun. Kalau semua anak yang minta tolong, mungkin saudara sudah beda. Betul? Ada 10, 100 orang yang datang saudara minta sesuatu, ya beda. 1000 orang beda. Beda. Kenapa? Di tempat bait Allah, semua anak Tuhan, umat Tuhan sepakat minta dengan iman. Itu punya kuasa yang lebih lagi. Salomo berdoa, oh Tuhan, apa yang dibaca tempat ini kau dengarkan. Tuhan, engkau jawab, kau kabulkan. Ada sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Doa korporat pertama ya, dengan kesatian. Maka sejak waktu kita doa, sepakat doakan bersama. Semua janji Tuhan, semua visi yang Tuhan berikan, sepakat. Itu ada kuasa yang luar biasa. Di Komsel, di mana-mana doanya sama, sepakat. Ada kuasa yang luar biasa. Kedua, satu tempat, ya tempat apapun, yang lebih banyak dipakai untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan, dengan yang jarang pasti beda. Hadiratnya pasti beda. Apalagi nggak pernah dipakai, pasti beda. Di gereja Tuhan, saya bersyukur Tuhan terus gerakkan gereja kita. Setiap ya minggu ada ibadah, bahkan setiap hari ada ibadah, bahkan setiap jam ada ibadah. Setiap saat ada penyembahan, pemujaan pada Tuhan. Betul, betul saudara. Selalu ada minggu seperti ibadah raya. Betul saudara. Lalu pertengahan minggu ada live streaming. Misalkan yang saya sampaikan. Setiap pagi ada misbah doa pagi. Saudara, ya ada banyak lagi. Bahkan setiap saat ada pondok Daud. Ada pondok Daud yang dibangun oleh Daud. Daud tahu ini tempat dikhususkan untuk menjadi rumah doa. Ini tempat dikhususkan untuk menjadi tempat pemujaan. Ini tempat yang dikhususkan seperti keadaan di surga. Senantiasa ada pemujaan. Itu tempat yang beda. Itu tempat yang khusus. Manusia saja jarang doa, jarang menyembah. Dengan yang selalu menyembah beda. Daud berkata 7 kali sehari. Betul saudara? Sama. Tempat ibadah dikhususkan. Dan situ maka terus ada doa-doa. Itu luar biasa. Yang lebih banyak orang doa. Dan sungguh-sungguh juga lebih terus sering. Akan senantiasa di rumah Tuhan ada doa-doa. Ada pujian penyembahan. Ada pemujaan kepada Tuhan. Tepuk tangannya yang meriah. Yang kedua, kenapa beda saudara? Ada koneksi hati tadi yang khusus antara Tuhan ya dengan umatnya di rumah Tuhan. Ada beda, koneksi yang beda. Saat satu gedung ditabiskan, diresmikan. Ini rumah Allah, ini bait Allah, ini tempat ibadah, ini tempat pemujaan. Dengan yang tidak, dengan sebelumnya beda. Bait yang dibangun, saudara, sebelum ditabiskan, gak ada apa-apa.
Tapi waktu ditabiskan, ini kita bangun bagimu Tuhan. Untuk menjadi rumah Allah. Untuk menjadi tempat pemujaan padamu. Begitu ditabiskan, ini sekarang bukan gedung biasa. Ini sekarang bait Allah. Ini sekarang rumah Allah. Langsung hati Tuhan terkait secara khusus. Ada secara khusus. Ini rumah Allah. Ini milik Tuhan. Ini tempat umatnya berkumpul. Ini tempat penyembahan. Ini tempat Tuhan nyatakan hadiratnya. Tempat Tuhan jawab doa. Ketemu dengan umatnya. Beda. Contoh ya. Kalau di luar negeri ada rumah atau gedung umum. Dengan saat itu ditabiskan menjadi kedutaan Indonesia. Tempat itu beda. Di mata pemerintah Indonesia. Di mata kita orang beda. Sudah ditetapkan. Ditabiskan. Ini tempat kedutaan untuk Indonesia. Beda. Betul saudara? Kenapa? Ditetapkan. Laki perempuan selama belum ditabiskan suami istri. Ini belum jadi istrinya. Dengan ini istrinya beda. Bait Allah sama. Saat itu ditabiskan. Ini bait Allah. Maka di hati Allah itu ada koneksi khusus. Ini rumah di bumi yang dibangun oleh umatnya. Maka dia langsung hadir. Maka dia langsung berkarya. Maka dia langsung melakukan sesuatu yang luar biasa. Saya bersyukur Tuhan terus lakukan hal yang luar biasa. Saya juga percaya nanti pusat kegerakan Roh Kudus global saat ditabiskan akan menjadi tempat yang dipakai Tuhan luar biasa. Dipakai untuk jadi jawaban banyak orang. Dipakai untuk bangun laskar Tuhan. Persiapkan tuayan besar-besaran untuk akhir zaman. Dibangkitkan saudara. Dipulihkan. Dipersiapkan. Dipakai. Bawa kegerakan sampai bangsa-bangsa akhir zaman. Saya percaya itu suatu yang luar biasa. Sekarang kita lihat saudara. Ya doa-doa yang dipanjatkan di bait Allah. 1 Raja-Raja 8 tadi, saudara, ayat 33 mulai. Apabila umatmu Israel terpukul kalah. Jadi mengalami kekalahan. Mengalami kegagalan oleh karena musuhnya. Karena mereka berdosa kepadamu. Karena hidupnya salah. Waktu perang Tuhan gak sertai. Tuhan biarkan sehingga kalah. Ya. Kemudian mereka berbalik padamu. Kembali seperti anak yang hilang. Kembali berbalik padamu. Dan mengaku namamu. Ngakui nama Tuhan. Ya itu jadi Tuhannya. Dan mereka berdoa. Mulai berdoa. Dan memohon padamu. Mulai kembali pada Tuhan. Doa memohon. Di rumah ini. Di bait Allah ini. Di tempat ini. Saudara dengar dulu ya. Bukannya sekedar berdoa ya. Ya selalu. Di tempat ini. Maka engkau pun kiranya mendengarkan. Di surga. Di sini didoakan. Tuhan mendengarkan. Di surga. Ada koneksi. Dan mengampuni dosa umatmu. Diampuni Israel. Dan mengembalikan. Saudara. Diampuni, dikembalikan mereka. Ke tanah yang telah kau berikan kepada nenek moyang mereka. Diampuni, dipulihkan, dibalikan. Yang hilang, dibalikan. Saya akan berkata pada setiap saudara. Saudara yang alami. Kalah dalam perjuanganmu. Baik itu studi. Kalah perjuanganmu dalam pekerjaan usaha. Kalah perjuanganmu dalam apa? Sehingga saudara kehilangan banyak. Dengar. Saudara datang pada Tuhan. Buka hati. Ada yang salah. Saudara buka hati. Datang bait Allah tersungkur. Mengaku Tuhan. Aku salah. Aku jauh daripadamu. Saudara, lalu minta ya pengampunan, minta kasih karunia, karya yang dari Tuhan. Waktu saudara doa di bait Allah ini, di surga Tuhan mendengar. Di surga Tuhan mengampuni. Di surga Tuhan pulihkan. Di surga dibalikan semua yang hilang. Luar biasa sekali, saudara. Lalu yang berikutnya ayat 35 dan seterusnya. Apabila langit tertutup, artinya kalau langit tertutup seperti tidak ada berkat, saudara. Tertutup sudah. Hujan berkat itu tidak ada. Hujan sekali dikatakan berkat sehingga tanahnya subur bisa menghasilkan banyak.
usaha mereka berhasil karena berkat. Tapi apabila langit tertutup sehingga tidak ada hujan, gak ada hujan berkat, gak ada hujan keberhasilan, ya sebab mereka berdosa padamu sama. Lalu mereka berdoa di tempat ini, selalu Salomo tahu, karena ini sudah ditabiskan jadi tempat yang dipilih Tuhan, jadi tempat bait Allah, jadi tempat umatnya untuk datang menyembah, beribadah, meninggikan Tuhan di tempat ini dan mengakui namamu, ya. Dan mereka berbalik dari dosanya, sebab engkau telah menjelas mereka, maka engkau pun kiranya mendengar dari surga, koneksi langsung, dan mengampuni dosa hamba-hambamu, umatmu Israel. Karena engkau lah yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik, yang harus mereka tuh mulai dapat tuntunan, mulai ya terus dapat petunjuk, sudah langkahnya. Karena engkau lah yang menunjukkan kepada mereka jalan, sudah. Dan engkau kiranya memberikan hujan. Tadi nggak ada hujan, tertutup. Sekarang berikan hujan, hujan pertolongan, hujan kesembuhan, hujan pemulihan rumah tangga, hujan berkat, saudara, kepada tanahmu yang telah kau berikan kepada umatmu menjadi milik pusakamu. Keluarganya diberkati lagi, studinya diberkati lagi, pekerjaannya diberkati lagi, kelompok saja diberkati lagi. Setiap saudara, kalau saat ini ada saudara merasa sepertinya langit tertutup, saudara, ya ada satu yang menghalangi, hujan itu terhalang. Hari ini firman Tuhan, kalau engkau menyadari, datang ke bait Allah, tersungguh mengakui, janji bertobat sungguh-sungguh, yang kau panjatkan akan sampai ke surga. Tuhan mendengar, Tuhan menjawab. Jangan putus asa. Ada firman yang hari ini mengingatkan kita, yang seringkali orang itu tidak menyadari, dianggapnya sama saja, di mana-mana bisa, betul. Tapi waktu di tempat yang memang sudah ditabiskan, yang sudah ditetapkan, jadi rumah Tuhan, ada koneksi khusus, hati Tuhan, ini tempat orang ibadah, ini tempat orang mencari Tuhan. Beda. Amin, saudara. Lalu saudara ayat 37 dan seterusnya. Apabila negeri ini ada kelaparan ya saudara, krisis. Apabila ada apa? Penyakit sampar, COVID gitu saudara. Iya. Lalu apalagi saudara? Hama. Katanya pertanian juga wah bahaya, ada hama gitu saudara. Dan penyakit gandum. Ini artinya yang merusak ya tanaman gandum atau belalang pelahap sehingga dilap semua panennya. Saudara, apabila musuh menyesakkan mereka, ya di salah satu kota mereka diserang sampai cemas, sampai ketakutan karena masalah ini bertubi-tubi begitu banyaknya sampai menyesakkan. Apabila ada tulah, bahkan sekarang tulah, saudara, ada tulah, ada kutuk, ada macam-macam, saudara, atau penyakit apapun, saudara, apapun. Jadi kalau saudara bisa dikatakan ini multi masalah kesehatan, masalah saudara rumah tangga, masalah studi, masalah rumah tangga, masalah keuangan, masalah pelayanan, masalah apa saja, multi semua. Dikatakan, tapi ayat 38, lalu seseorang atau menghadap umatmu Israel ini, ya memanjatkan doa dan memohon di mana? Di rumah ini. Dengan mengenadah tangannya sungguh-sungguh pada Tuhan. Ya, karena mereka masing-masing apa yang ya merisaukan hatinya sendiri. Maka engkau pun kiranya mendengar di surga. Di surga mendengar tempat kediamanmu yang tetap. Dan engkau kiranya mengampuni, diampuni. Ya bertindak, tidak punya hanya diam. Tuhan mulai bertindak dan membalas setiap orang sesuai dengan segala kelakuannya. Ya karena engkau mengenal hatinya. Sebab engkau sajalah yang mengenal hati semua anak manusia. Dengar, kalau saudara mengalami semua masalah, sampai saudara sudah nggak bisa pikir, sampai saudara sudah nggak bisa tahu kenapa semua seperti ini. Mungkin sudah dikatakan hampir putus asa atau sempat putus asa. Hari ini firman Tuhan berkata, kalau engkau datang di bait Allah,
merendahkan diri, lalu bertobat dari dosamu, berseru pada Tuhan, mohon belas kasihan pada Tuhan, maka akan ada doamu yang didengar di surga, akan ada pengampunan, akan Tuhan bertindak, akan Tuhan pulihkan, akan Tuhan lakukan sesuatu. Ada satu yang sedang diajarkan oleh Tuhan, sekali lagi, yang seringkali orang tidak menyadari. Orang kadang gereja, gedung gereja tidak penting, itu cuma batu ditumbuk. Betul, kalau belum ditabiskan, kalau belum dipersembahkan ini menjadi milik Tuhan, jadi gedung gereja. Kalau sudah, beda. Semua perempuan sama saja, tapi waktu ditabiskan jadi istrinya, beda. Semua laki sama saja, tapi kalau sudah resmi jadi suaminya, beda. Betul? Saudara, tangkap. Ada sesuatu yang luar biasa. Tambah lagi ya. Sekarang ayat 41 terus ya. Juga apabila seorang asing, jadi bukan umat Allah, orang asing, orang luar, yang tidak termasuk umatmu Israel, datang dari negeri jauh karena namamu. Jadi mereka datang dari jauh karena nama Tuhan. Itu terkenal, saudara. Itu termasyhur. Kenapa? Ada kuasa Tuhan yang dinyatakan, saudara. Oh, mereka dengar, mereka tergerak, ingin cari pertolongan dari Tuhan. Datang, saudara. Dari jauh dikatakan, saudara. Oh, luar biasa. Sebab orang akan mendengar tentang namamu yang besar, dan tentang tanganmu yang kuat, dan lenganmu yang teracung, saudara. Mereka datang, dan ia datang berdoa. Di mana? Di rumah ini, di bait Allah, di gereja. Maka engkau pun kiranya mendengar dari surga. Sekalipun orang asing, bukan umat Allah, tapi mendengar. Dan mereka percaya, mereka datang untuk cari Tuhan. Waktu mereka di bait Allah, memohonkan doa, doanya sampai ke surga. Doanya didengar oleh Tuhan, dijawab oleh Tuhan. Tempat kediaman tempat, engkau kiranya mendengar sesuai dengan segala yang diserukan, yang dimintakan, sudah di tempat kediamanmu padamu oleh karena oleh orang asing itu, supaya segala bangsa di bumi mengenal namamu, sehingga mereka takut akan engkau sama seperti umatmu Israel, dan sehingga mereka tahu bahwa namamu telah disuruhkan di atas rumah yang telah kudirikan ini. Itu bisa jadi jujukan bagi orang. Saya bersyukur kita mengalami banjir mujizat, betul gak? Kita alami luar biasa. Banyak orang dengar, banyak orang berbondong datang, baik dari dalam kota, baik dari luar kota maupun luar kota, karena dengan nama Tuhan. Sekalipun mereka belum kenal, tapi waktu mereka dengar kesaksian, mereka datang, doanya didengar, doanya dijawab, doanya dikabulkan, mengalami pengampunan, mengalami pemulihan, mengalami pertolongan Tuhan. Saya itu kagum, saudara. Ingat satu kesaksian yang bagi saya luar biasa. Karena mujizat yang banyak, saudara. Ada satu kali hari Senin kan sekretariat libur. Ada orang tuh datang, bukan Kristen, saudara. Lalu berkata dia dengan ini mau cari doa gitu, saudara. Lah, nggak ada, sekali tutup. Tapi kebetulan di Pondok Daud ada satu pelayan Tuhan kita yang sedang keluar mau menjemput anaknya. Lalu ketemu, tanya, gimana? Saya dengar ini, saya mau datang sini, mau cari Tuhan, mau doa. Lah, pelayan Tuhan kita ini karena waktunya jemput anak, nggak bisa ditunda. Dia berkata, nunjuk aja, masuk di situ. Itu tempat orang berdoa, itu Pondok Daud, tempat orang cari Tuhan. Sudah masuk saja, sembahyang sendiri saja, saudara. Dia masuk, saudara. Orang kita pergi jemput, saudara. Waktu dia masuk, dia lihat orang tersebut doa, ikut doa. Sementara dia doa kaget. Karena anaknya yang lumpuh, yang mau diminta tolong oleh Tuhan, secara lumpuh, jalan lari-lari. Dia itu kaget, nangis, saudara. Dia hanya datang, tersungkur di bawah kaki Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan. Doanya sampai ke surga. Doanya dijawab. Sudah diampuni. Anaknya disembuhkan. Ini semua fakta. Ini semua itu fakta. Di mana-mana doa bisa. Tapi di tempat yang sudah ditabiskan. Ini rumahnya Tuhan. Ini miliknya Tuhan. Ada koneksi khusus.
Orang perlu dengan Indonesia datang ke dutaan dengan datang ke kantor lain beda. Betul? Di situ tempat Tuhan dipuja. Di situ tempat Tuhan nyatakan hadiratnya. Di situ Tuhan berkarya. Tepuk tangan yang meriah. Kalau ada saudara yang mendengar pada saat ini, saudara belum ikut Tuhan Yesus, saudara belum cari jemaat di sini, dengar, datang, tersungkur di bawah kaki Tuhan, akui, saudara, dosa, merendahkan diri, akui, Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat, Yesus bisa jadi penolong. Serukan doamu, saudara akan didengar, saudara akan dijawab, saudara akan dikabulkan, saudara akan diampuni, saudara akan ditolong, saudara akan diselamatkan, saudara dan seisi keluarga saudara akan diselamatkan. Betul, saudara bisa sampaikan juga pada semua orang, baik itu keluargamu, baik itu teman-temanmu, datang, cari Tuhan. Tuhan itu nyata, bukan sekedar agama Kristen, bukan. Agama tidak menjawab dengan kuasanya, hanya Tuhan yang hidup, yang nyata, kuasanya nyata. Maka saya ajak setiap saudara, jangan ibadahnya rutinitas saja. Datang gereja untuk cari Tuhan, datang gereja untuk sowan pada Tuhan, datang gereja untuk menyembah Tuhan, untuk menghargai Tuhan, untuk meninggalkan Tuhan, untuk berterima kasih, untuk bersyukur. Betul saudara, Tuhan itu nyata. Ayat ini selalu mengajarkan, gedung yang kita habiskan itu akan menjadi tempat di situ Tuhan berkata. Tambah lagi ayat 44 dan seterusnya. Apabila umatmu keluar untuk berperang melawan musuhnya ke arah manapun kau suruh mereka. Artinya orang yang sedang keluar kota, keluar pulau, tidak ada di situ, keluar untuk berperang tadi dikatakan di lain tempat, saudara, dikatakan ini ada bagi orang yang nggak mungkin datang, saudara, ya dikatakan seperti itu, saudara. Dan apabila mereka berdoa kepada Tuhan, ya dengan apa? Kiblat. Saudara tahu, ya saudara sepupu kita selalu ada kiblatnya. Orang Yahudi sudah dari dulu, zaman Bait Allah ini, itu kiblatnya mereka. Mereka mau di seluruh dunia dimanapun mereka pun sudah ada kiblatnya menuju Bait Allah. Arahkan doanya ke sana untuk cari Tuhan. Nah, dikatakan gitu. Ya, dengan kiblat ke kota yang telah kau pilih. Ke rumah dikatakan, saudara. Dikatakan di situ yang telah kudirikan bagi namamu. Rumah yang didirikan untuk Tuhan, untuk nama Tuhan, disembah dan dipuji. Maka engkau kiranya mendengar dari surga, mendengar di surga doa dan permohonan mereka, dan engkau kiranya memberikan keadilan pada mereka, menjawab doanya, melakukan satu yang luar biasa. Petunjuk bagi saudara yang tidak bisa onset. Dengar, yang tidak bisa onset, bukan malas onset, beda. Malas onset dengan gak bisa itu beda. Mereka itu sedang berperang, sedang pergi, sedang diutus. Gak mungkin mau datang langsung, gak mungkin, gak bisa. Maka mereka buat kiblat, doa pada Tuhan terus. Dan dikatakan waktu mereka doanya kiblatnya Bait Allah untuk Tuhan didengar, dikabulkan. Maka saudara semua yang memang tidak bisa karena sakit lah, nggak bisa, betul nggak saudara? Karena sesuatu memang nggak bisa, bukan nggak mau. Jangan karena malas mapan dengan online, jangan. Kecuali memang nggak bisa, yang di kota negara yang belum ada, saudara, gereja. Saudara, ya kita pun di luar kota, luar negeri, kalau misalnya bisa ibadah minggu, habiskan itu ibadah untuk Tuhan. Tapi yang nggak bisa, saudara online, arahkan hatimu. Kiblatnya, buka channelnya, saudara ikut bergabung seperti saat ini saudara lihat. Saudara taruh dirimu ada di tengah-tengah kami. Saudara taruh dirimu ada di Bait Allah ini. Saudara bertindak dengan iman, taruh dirimu di Bait Allah ini. Doa bersama-sama kami di Bait Allah ini. Saat saudara keluar kota, saat saudara keluar negeri, saat saudara keluar pulau, dimanapun gak bisa, buka saudara online, kiblatnya, channelnya, di situ masuk, ada di Bait Allah melalui online. Saudara imani,
Itu doa itu sama dipanjatkan di tempat ini. Tuhan mendengar, Tuhan. Saya itu bersyukur saudara. Saya baru pulang dari Singapura, maka baru melayani tadi jam 9. Tapi saya punya pengalaman beda. Karena sudah lama gak pernah pergi ya. Karena sekarang setiap saat saya ngikuti semua ibadah di gereja. Mau misbah doa pagi saya ngikuti. Saudara, saya di luar gereja tapi hati saya, roh saya bisa gabung di sini. Ibadah doa pagi. Betul saudara? Minggu saya ikuti, kemarin Sabtu saya mengikuti dari sana, saudara. Terus semua ikuti saudara, ya ikuti semuanya. Lalu waktu gak ada jam yang lain, Pondok Daud, saya ada di Petala, ikuti sama saudara. Saya merasa sangat diberkati. Dengar, saudara gak bisa onset, memang gak bisa ya. Saudara iman, bertindak dengan iman. Saudara, doamu bisa didengar. Doamu bisa dikabulkan. Cari Tuhan. Bukan menyembah gedung. Tapi gedung karena sudah ditabiskan. Jadi milik Tuhan. Dipakai oleh Tuhan. Tuhan berkarya. Cari Tuhan. Di tempat yang ditetapkan untuk Tuhan. Betul. Saya percaya ini luar biasa sekali saudara. Iya. Sehingga kita bisa dapat kasih karunia anugerah yang luar biasa. Di Alkitab ada Yosafat dikepung 3 pasukan besar. Sudah baca nanti ya. Apa yang dilakukan? Dia sudah tahu 1 pasukan aja dia kalah. Sekarang 3 pasukan besar. Saudara, dia kerahkan semua tentaranya ke Bait Allah. Dia kerahkan semua rakyatnya ke Bait Allah. Bahkan semua keluarganya bersama. Semua rakyat tentara keluarganya datang ke Bait Allah. Doa di Bait Allah. Berseru pada Tuhan di Bait Allah. Tuhan dengar, Tuhan bicara. Jawab melalui seorang nabi. Kamu maju, enggak usah berperang. Barisan pujian penyembahan. Tuhan yang berperang gantikan kau. Mereka taati, mereka menang sampai musuhnya sudah kalah. Sehingga ada lembah pujian. Saudara dengar. Saya ajak saudara jangan abaikan itu. Ibadah dan lain-lain. Tempat kita merendahkan diri. Mengakui Tuhan. Mendekat pada Tuhan. Saya ingat tiba-tiba di sini ada ya Ibu Camat tadi saya telepon. Bu, salah. Tadi saya telepon ada itu Bu Camat bisa ke sini sebentar Bu, bisa ke sini. Ini saya ngomong ya saya nggak bisa bohong ya. Bu Camat pernah ngalami sudah nggak tahu habis sudah nggak tahu harus apa yang harus diperbuat. Sini Bu, sini Bu. Ya sudah dengar ya. Sampai tolong mic-nya disediakan. Ya ini supaya cepatnya. Nanti jelaskan dari sini. Sampai suatu hari dia sudah nggak bisa mikir, nggak bisa apa-apa. Ambil sepeda. Sudah pit-pitan. Nggak tahu tujuannya kemana. Tapi Roh Kudus tuntun. Roh Kudus tuntun sampai di depan gereja. Tuhan suruh dia masuk. Dia masuk ada. Tersungkur nangis. Berseru pada Tuhan. Silahkan. Kelihatannya ada apa-apa. Ya setelah pulang. Tuhan mulai berkarya. Tuhan mulai pulihkan. Tuhan mulai mengarahkan sesuatu yang. Bahkan bukan itu akhirnya dibangkitkan. Akhirnya diberkati. Dipulihkan. Lebih daripada pulihkan. Diberkati lebih. Sekarang gimana? Tadi yang saya katakan benar ya? Benar ya? Bu Camat dulu. Sekarang saya dengar maju terus. Maju terus. Maju terus. Sampai sekarang gimana Bu? Lanjut cerita ke saya. Ini bisa juga. Ya, lihat saya. Luar biasa, Tuhan begitu baik, luar biasa. Mohon izin Bapak Obaja, ini tadi saya sebelum Bapak Obaja memanggil saya Tuhan, aku pengen maju Tuhan, saya pengen bersaksi Tuhan. Saya baru mau ngetik WA karena saya juga kenal Mas Andi sebagai asisten Bapak. Saya baru ngetik ini tadi, Mas hati saya tergerak, aku pengen melayu ke depan. Puji Tuhan Bapak Obaja memanggil saya. Di sini saya percaya ini juga Tuhan yang menggerakkan saya. Saya mau bersaksi, tadi saya juga semangat luar biasa menerima firman Tuhan yang begitu dikuatkan oleh Bapak Obaja.
Saya percaya semua orang-orang di sini bukan orang biasa, tetapi orang yang sungguh luar biasa, dipakai Tuhan, sudah dipilih Tuhan menjadi anak-anak yang luar biasa. Saya percaya karena saya di sini di gereja ini digembalakan oleh Bapak Obaja. Saya mungkin secara manusia waktu itu hidup saya ini di paling bawah. Ibarat kita ini sudah sampah di paling bawah. Tapi puji Tuhan saat itu saya benar-benar mencari Tuhan. Waktu itu saya mengandung hamil anak saya yang ketiga. Saya sudah usia hamil kurang lebih 7 bulan. Saya waktu itu sepeda motor saja saya tidak punya. Sepeda motor saja saya tidak punya. Saya berjalan keliling, Tuhan, saya pengen ketenangan hati. Saya pengen hidup saya ini benar-benar saya punya arti. Saya keliling di depan gereja ini, saya akhirnya di gereja ini, waktu itu doa Pondok Daud, saya ikuti, saya percaya luar biasa semuanya Tuhan berikan kekuatan bagi saya yang saat itu lemah pasti Tuhan kuatkan, yang saat itu tidak punya harga diri Tuhan pulihkan menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Saya percaya hidup saya ini semuanya karena anugerah Tuhan, yang saat itu hidup saya dari nol tidak bisa makan, bukan karena sakit, tapi tidak punya uang untuk bisa beli makan. Saya tidak punya kendaraan, tidak punya harga diri, tidak punya apapun. Tapi ketika kita rindu dan percaya bahwa Tuhan Yesus kita ini ada dan nyata, firman Tuhan itu hidup, semuanya Tuhan pulihkan. Secara manusia tidak masuk akal. Saya dan suami diberikan terus sama Tuhan pemulihan. Saya singkat cerita sampai saat hari ini Tuhan berikan saya jabatan seorang pemimpin yang luar biasa. Suami ada peningkatan jabatan. Mungkin Bapak Obaja, kesaksian saya dulu suami seorang camat. Saya masih staf juga, tapi puji Tuhan suami sekarang menjadi kepala dinas, terus naik. Dan saat saya waktu itu staf biasa, satu pun orang tidak mau mendekat kepada saya. Karena mungkin secara dunia ini ketika orang punya masalah sudah dinilai orang ruwet. Bener nggih? Itulah anak Tuhan dipilih menjadi anak yang luar biasa. Saya diberi jabatan luar biasa. Jabatan saya di bawah pimpinan saya nomor 2. Luar biasa. Jadi saya dengan suami saat ini di bawah Tuhan, dipercaya Tuhan, semuanya menjadi seorang pemimpin. Pemimpin yang harus menjadi berkat. Pemimpin yang terus kita menguatkan dan mempermuliakan nama Tuhan kita itu luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Ada? Saya mau doakan dia dipakai jadi pengkhotbah keluarga Allah. Amin. Ini suami istri yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, cari Tuhan, berkenan sehingga doanya dikabulkan, hidupnya dituntun. Saya doakan, saya imani akan terus diangkat lebih lagi. Mungkin Bapak mau sampaikan sesuatu? Oke. Shalom saudara-saudara, terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sedikit menambahkan apa yang pernah kita alami. Itu hal yang sekiranya menurut kemampuan manusia tidak mungkin. Namun apa yang terjadi di luar ekspektasi kita, di luar kemampuan kita. Dan itu bukan lain dan tidak bukan adalah karena Tuhan Yesus yang luar biasa di atas sana. Beberapa kesaksian, 2 kami menyaksikan kesaksian kami Pak. Namun sebenarnya berseri Pak.
Berseri ada seri yang ketiga. Karena itu belum sempat kita ceritakan. Karena kesibukan. Jadi begini, kalau tadi diceritakan 2019 masih di posisi yang seperti itu juga menurut kami secara pribadi di luar kemampuan kami. Karena kita di dalam keseharian di jajaran birokrasi adalah kelompok minoritas, jadi sangat-sangat jauh dari pandangan kami. Tapi itu tidak mungkin, menurut Tuhan adalah tidak mustahil, dan itu terjadi. Saat kami bersaksi di persaksian yang kedua, di TATV ditampilkan, semua sorot mata birokrasi memandang kami hal yang minor juga. Itu di tahun 2019 akhir. Banyak orang mencemooh, banyak orang memberikan hal yang tidak bagus. Kamu kok berani kamu menyaksikan kebesaran nama Tuhan di televisi? Kenapa? Karena saya bisa seperti ini, karena Tuhan Yesus yang ada di atas sana. Jabatan saya itu kan hanya sandang, hanya baju, saya bilang begitu. Ini hanya baju, sekali itu saya dicopot. Tapi Tuhan tidak berkehendak seperti itu. 2020 Januari kita dinaikkan level lagi. Jadi tidak ada takut kita untuk bersaksi untuk itu. Jadi PLT Kepala Dinas Perhubungan Pak Ubaja. Di situ pun banyak orang yang heran, kok bisa? Kenapa bisa? Tuhan Yesus yang angkat kita kok. Tuhan Yesus yang angkat kita. Belum berhenti di situ. Agustus 2021 kita dinaikkan level lagi. Di 2021 Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD. Dan itu tantangan bagi saya. Karena apa? 648 jenazah COVID kita kuburkan di Kabupaten Karanganyar, Pak. Tapi inilah tantangan, ini adalah amanah, itulah Tuhan yang tuju untuk kami boleh berkarya di tempat yang baru. Apa kata orang yang selama ini mustahil, kadang mencemooh Pak Ubaja. 5 Agustus 2021 Tuhan angkat lagi jadi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dispermadas Kabupaten Karanganyar Eselon 2. Pak Ubaja kemarin sempat berdoa waktu kita di ruangan dulu itu ya Pak, tahun 2021. Mudah-mudahan besok Pak Sundoro jadi bupati. Ya. Doakan semua saudara. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mengemban amanah dari Tuhan Yesus untuk menjadi pemimpin yang menjadi terang pada semuanya. Pemimpin yang membawa jiwa-jiwa dan pemimpin yang mempunyai misi pelayanan kepada masyarakat. Mungkin ini tambahan Pak. Saya undang SGD, SGB maju ke depan. Kita doakan Bapak Ibu Sundoro, betul ya Pak ya? Ya Ibu Yuni. Kita yang doakan lebih supaya terus luar biasa lagi, Agustus itu suami naik eselon, saya juga diberi jabatan oleh Tuhan. Jadi bareng 1 bulan itu. ya SGD, SGB maju ke depan. Kita doakan di sini Pak Saudara. Kita doakan bersama, maju. SGD, SGB doakan mereka semua. Dan saya percaya Tuhan yang terus akan pimpin, Tuhan Pak naik. Biarlah kerinduannya, visinya, impiannya dikabulkan oleh Tuhan. Saat ini kita doa di Bait Allah. Semua bangkit berdiri, arahkan tangan saudara ke depan. Kita masuk khusus, arahkan tangan semua ke depan. Ora lapasakara. Kami bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah-Mu. Tuhan, apa yang sudah kami dengar Kau yang Kau lakukan atas Bapak Sundoro dan Ibu Yuni, Tuhan. Engkau terus Tuhan bawa mereka lebih dan lebih lagi. Waktu mereka tersungkur di bawah kaki Tuhan, di bait rumah-Mu ini Tuhan, mereka dapat jawaban, mereka diampuni, mereka dipulihkan, mereka diangkat. Tuhan, kami doakan bersama-sama. Terus bawa lebih lagi Tuhan, sehingga menjadi berkat lebih lagi untuk ya masyarakat, lebih lagi untuk bangsa kami Tuhan. Beri pengurapan khusus, beri hikmat khusus, beri backup khusus, karya-Mu Tuhan. Oh, angkat mereka, bawa lebih lagi, dan kami percaya pengurapan khusus turun atas mereka. Oh, kami impatasikan, kami sepakat mendoakannya. Bawa lebih lagi, pakai lebih lagi, impatasikan visi,
impatasikan hikmat-Mu, impatasikan pengurapan yang khusus. Tuhan yang terus membawa dari kemuliaan pada kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, doa ini didengar sampai di surga, sampai hatimu Tuhan. Engkau mendengarkan, Engkau menjawab, Engkau mengabulkan, Engkau bertindak, Engkau melakukan sesuatu yang luar. Engkau angkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, doa ini dikabulkan, doa ini dijawab, terjadi. Terima kasih Tuhan. Amin, amin, amin. Ya. Silakan duduk saudara semuanya. Ya, ini ibadah khusus ya saudara. Ya beda. Tapi penting saya lihat satu hal yang luar biasa. Ya duduk semua. Saudara, saya percaya Tuhan itu dahsyat. Ya, tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Nah, sekarang saya ingin ajak bagaimana saudara bisa punya doa-doa yang punya akses pada Tuhan. Ya, di bait Allah ini, saudara. Yang pertama, saudara harus tertanam di bait Allah. Saudara tertanam di rumah Tuhan. Firman Tuhan berkata, berbahagia orang yang tertanam di bait Allah, ya, di pelatarannya. Mereka akan terus dapatkan air kehidupan, mereka akan terus bertumbuh, mereka akan terus berbuah. Saudara, jadi saja setiap saudara yang belum jadi jemaat, yang belum jadi anak Tuhan, pertama datang pada Tuhan. Katakan, Yesus, Engkau Tuhan, aku percaya, aku mau datang di bait-Mu, aku mau berdoa, aku mau percaya, aku mau ikuti Engkau. Jadikan aku umat-Mu, jadikan aku anak-Mu Tuhan. Saudara berdoa, yang mengaku ampuni segala dosaku, selamatkan, sertai. Maka saudara akan diterima Tuhan, jadi anaknya Tuhan. Saudara ya, lalu setelah itu sungguh-sungguh ibadah, saudara. Semuanya ibadah rutin, jangan kadang-kadang, jangan pindah-pindah. Gak bisa tanaman dipindah-pindah, rutin tertanam. Dapat firman yang terus berkesinambungan, firman yang terus bawa pertumbuhan, gak bisa dicabut dipindah-pindah, rusak. Saudara terus setia. Semuanya saudara yang sudah di gereja kita jadi jemaat itu rutin, ya ibadah itu rutin, makanan luar itu rutin, saudara. Lalu saudara ambil keputusan sungguh-sungguh, saudara baptis. Yang belum baptis, baptis. Karena baptis itu apa? Dimeteraikan jadi miliknya Tuhan, dimeteraikan jadi umat Allah, dimeteraikan jadi anak Tuhan, disahkan seperti gedung ditapiskan, saudara ditapiskan, disahkan milik Tuhan. Ada koneksi hati Tuhan khusus untuk saudara. Baptis segera. Lalu saudara juga sama, daftarkan jadi anggota gereja sah. Sah itu dengan tidak beda. Kalau tidak sah kita mau melakukan satu pun, ya nggak ngerti, nggak tahu tempatnya, nggak kenal saudara, betul nggak? Dan kalau nanti, ya pun nanti kalau ya nyalahi saudara sah. Sehingga gereja bisa lebih memperhatikan, sehingga gereja bisa lebih mengenal. Sehingga terus saudara juga langsung mantap, aku jemaat keluarga Allah di tempat ini, di setiap gereja lokal kita bergabung di Komsel. Karena ini orang banyak ribuan, mengembalakan itu enggak mudah, sulit. Tapi Komsel ada 10 orang, ada satu yang memperhatikan, yang mengembalakan saudara. Sehingga saudara akan lebih digembalakan, dirawat, saudara, sehingga sungguh-sungguh bisa makin dewasa. Saya ajak semua KKS berjuang sungguh-sungguh mengemban tugas dari Tuhan. Ini dari Tuhan, bukan milik saudara. Ya, dombanya Tuhan, tanggung jawab dengan Tuhan. Jangan cari keuntungan pribadi, perjuangkan. Dia itu tergembalakan, dia itu bertumbuh, dia itu maju. Rawat dengan baik-baik, hilang cari. Jadilah KKS yang disukai oleh Tuhan. Betul, bukan gembala upahan, gembalanya Tuhan sungguh-sungguh. Bukan gembala cari untung sendiri, tidak. Sungguh-sungguh. Ya, nanti semua bertumbuh, saudara bertumbuh. Ikuti. Setelah itu, yang belum ikut com, ikut com. Supaya apa? Pandai. Semua Tuhan anak itu masuk keluarga. Supaya ada yang merawat, supaya ada yang memelihara. Tapi bukan hanya itu, orang tua dorong anaknya sekolah, anaknya sekolah, anaknya sekolah. Betul. Bapak di surga ingin kita anak Tuhan yang pandai.
Bukan 10 tahun, 15 tahun gak ngerti apa-apa. Itu sedih Bapak di surga. Belajar ikut Sam. Tertanam dan bertumbuh. Ini Bu Ineke ini ketua Departemen Somnya. Selesai ini daftar langsung bisa. Iya, saudara. Yang belum jadi anggota turun, ada pendaftaran jadi anggota. Tertanam dengan baik. Amin. Katakan sebelah, tertanam dengan baik. Dada sendiri, tertanam dengan baik. Yang kedua, kembangkan hati yang memiliki lebih. Saudara sudah tertanam. Aku jemaat keluarga Allah di tempat ini punya hati memiliki. Artinya punya hati ikut bertanggung jawab. Ini milik Tuhan yang dipecahkan berlaku. Di sini aku tertanam, di sini aku bertumbuh, di sini aku mau melayani untuk balas cinta kasih Tuhan. Jangan jadi jemaat terus melayani, melayani. Yang belum melayani, melayani. Jangan hanya sejak percaya Yesus minta tolong, minta diampuni, 5 tahun terus minta saja, 10 tahun ke gereja tujuannya minta saja, 25 tahun minta saja, 33 tahun umur kita hanya minta saja. Jangan belajar bisa melayani, membalas cinta kasihnya Tuhan. Saudara melayani dan tidak itu pertumbuhannya beda. Dulu waktu saya 16 tahun jadi jemaat yang semua ibadah saya ikuti. Semua. Tiap pagi doa pagi, Rebu ada PA saya ikuti. Minggu semua kebaktian, bukan satu kebaktian. Semua kebaktian saya datangi terus. Tapi 16 tahun belum bisa apa-apa. Waktu 16 tahun Tuhan perintahkan buka kelompok saya di situlah. Bertumbuh. Kenapa? Kalau saudara mulai melayani, contoh ya buka kelompok saya. Saudara doamu masih tambah. Jangan sampai Tuhan, wah gagal. Wah mau mulai doanya doa tambah. Pakai puasa. Mau disuruh mimpin doa saja. Wah di rumah Tuhan tolong ya. Besok doanya jangan macet ya Tuhan ya. Tuhan tolong ya. Doanya tambah. Bapak sharing, wah banyak belajar firman Tuhan. Belajar banyak. Cepat majunya. Saya belajar melayani. Melayani sesuai dengan talenta. Yang musik, yang apapun, yang doa semuanya. Belajar membalas cinta Tuhan apa? Merasa miliki. Ini rumah Tuhan yang diberikan padaku. Untuk aku tertanam, bertumbuh, tapi juga melayani. Membalas cinta kasih Tuhan. Supaya gereja yang Tuhan berikan maju. Banyak orang ditolong juga. Banyak orang diselamatkan juga. Punya tanggung jawab. Ikut memiliki. Ikut berjuang. Ikut mendukung. Benar. Dengan hati saudara, dengan waktu saudara, dengan tenaga saudara, dengan talenta kembalian. Saudara punya kembalian apa? Kemarin tiba-tiba saya gitu. Ini pembangunan pusat kegeran Roh Kudus. Nah, ada masa tiba-tiba Tuhan ini berikan saya orang yang punya talenta melukis ditantang. Tuhan ngomong saya, tantang. Mau enggak kau? Persembahkan talenta kepandaian melukis yang Tuhan berikan. Nanti karena akan banyak lukisan-lukisan rohani di setiap satu tempat. Kalau saudara punya kepandaian itu, berikan untuk Tuhan. Saya ngomong satu agak keras ya saudara, tapi itu penting. Jangan cari untung dalam pekerjaan Tuhan. Percaya saya. Kita di tempat kerja diberkati. Kalau sudah sampai di gereja untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan jangan cari untung. Support. Berikan, dukung. Saudara akan lihat karya Tuhan itu luar biasa. Saya belajar seperti itu sejak dulu. Betul, kepandaianmu apapun. Kalau saudara nggak ngerti, cari saya. Akan banyak sekali bisa dipakai. Akan banyak sekali bisa dipersembahkan. Ini pertanian, ini peternakan, perikanan sudah mulai pembibitan semua. Di tempat itu saudara, semua sudah mengembangkan. Persembahkan talentanya masing-masing. Tadi masih ada lagi juga Pak, aku juga terbeban panti asuhan. Dia berkata, waktu Pak Ubaca mengumumkan pertama kali, saya itu enggak respon tuh Pak. Tapi makin hari Tuhan bukakan. Ini adalah panggilan Tuhan. Ini adalah tugas Tuhan yang besar. Karena itu kegerakan akhir zaman. Siap Tuhan besar-besaran. Lalu dia berkata, aku tergerak.
Tuhan gerakkan aku ambil bagian. Luar biasa saudara. Dengan apapun yang saudara bisa. Waktu saudara lakukan, saudara dengar. Anugerah. Saudara akan makin bertumbuh di dunia. Makin maju di dunia. Saudara akan makin bertumbuh di surga. Ada mahkota, ada pahala, ada kemuliaan. Dan saya percaya luar biasa. Semua bagi berdiri. Kita pujikan satu pujian. Bekerjalah, nyalakan apimu Tuhan. Roh Kudus minta Roh Kudus bekerja jamah hati kita, jamah hidup kita. Nyalakan apimu Tuhan dalam hati kami, dalam roh kami. Membakar kami menjadi persembahan hidup bagimu. Roh Kudus berkaryalah, curahkan kuasa-Mu. Imanku bangkit dalam-Mu, melakukan perkara besar bersama. Semua datang pada Tuhan, angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Kata Roh Kudus, bekerjalah, berkaryalah dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang nyata, Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang hadir di tengah kami. Engkau hadir dalam bait-Mu Tuhan. Oh Tuhan, Engkau yang berkarya, Engkau yang sedang berkata-kata, Engkau yang sedang menyampaikan isi Bapa. Oh keinginan-Mu Tuhan, Engkau mengajarkan yang seringkali banyak orang melupakannya. Ada koneksi hati-Mu Tuhan kepada bait Allah, kepada rumah-Mu Tuhan. Tempat yang ditapiskan untuk Tuhan, tempat untuk mencari Tuhan, tempat untuk ibadah pada Tuhan, tempat untuk meninggikan nama Tuhan, sehingga nama Tuhan dicari. Orang datang pada Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, Tuhan berkarya, orang banyak bisa dengar perbuatan besar Tuhan. Orang berbondong-bondong, banyak orang ditolong, banyak orang diselamatkan. Tuhan, kami bersyukur. Biarlah ini menjadi pewahyuan, biarlah ini menjadi pembukaan ilahi, sehingga kami disadarkan. Oh, ada doa khusus, ada arti khusus. Waktu satu tempat ditapiskan untuk menjadi milik-Mu, rumah-Mu untuk berkarya di muka bumi. Tuhan, Kau terus bawa, tuntun setiap kami lebih mengenal, lebih mengerti lagi. Oh, setiap datang ibadah, sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan-Mu, sungguh-sungguh menghormati, meninggikan Kau. Lapar dan haus akan Kau, lapar dan akan firman-Mu, lapar dan haus Tuhan. Mohon untuk zaman-Mu Tuhan, karya-Mu dalam seluruh kehidupan-Mu hari ini Tuhan. Hamba-Mu juga doakan mereka yang sedang alami kekalahan, kekalahan dalam peperangan, kalah terhadap godaan,
tantangan, kalah dalam perjuangan. Tuhan, kami doakan di bait-Mu Tuhan, Engkau dengarkan di surga, ampuni dan pulihkan Tuhan. Tolong mereka, oh terjadi pembalikan, oh dari kalah menjadi pemenang, lebih daripada pemenang. Tuhan, kami bawa setiap anak-anak-Mu Tuhan yang terus bergumul dan terus bergumul Tuhan. Oh yang alami, oh seperti langit tertutup, berkat gak bisa turun atas hidupnya. Tuhan, saat kami doakan di bait-Mu seperti firman-Mu, oh Kau dengarkan di surga, Kau kabulkan Tuhan. Oh bukakan pintu berkat-Mu, curahkan Tuhan. Oh yang jalan-Mu tuh, terima jalan daripada Tuhan, terima kemurahan, diberkati hidupnya, diberkati keluarganya, diberkati rohaninya, diberkati pekerjaannya, diberkati keluarganya. Bahkan mereka mengalami multi masalah, semua masalah datang bersama-sama sampai tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tuhan, saat ini juga kami panjatkan di rumah-Mu Tuhan, sampai ke surga hati-Mu. Engkau mendengar, Engkau menjawab dari surga, Engkau menjawab dan pulihkan Tuhan. Bahkan setiap orang asing, oh belum ikut Tuhan, belum menjadi anggota gereja, yang saat itu ingin ikut berdoa, kami doakan di bait-Mu sampai di surga. Engkau dengarkan juga, Engkau kabulkan juga, Engkau jawab juga, Engkau berkati, jadikan mereka umat-Mu, milik-Mu juga Tuhan. Oh Engkau terus mendengar mereka yang tidak bisa datang saat ini pakai online, yang hatinya tertuju seperti kiblat di tempat ini Tuhan. Kami bawa doa-doa mereka di hadapan-Mu. Engkau mendengar, Engkau menjawab, Engkau yang mengabulkan, Engkau yang menolongnya juga. Dan Tuhan, Engkau yang berkarya, Engkau berkarya apapun yang didoakan. Kami tahu sesuatu yang luar biasa, pembukaan firman yang luar biasa. Ajar kami menghargai Engkau, mencintai Tuhan, juga mencintai semua milik Tuhan. Cintai gereja-Mu, cintai umat-Mu, cintai pekerjaan-Mu di bumi, cintai semuanya yang menjadi milik-Mu. Kami berdoa setiap jemaat menjadi jemaat yang baik, tertanam dalam gereja-Mu ini. Bahkan jemaat yang makin dalam rasa kepemilikannya, rasa tanggung jawabnya, ikut berjuang, ikut berkorban, ikut terus berusaha, doakan. Dan Tuhan pakai setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucapkan syukur atas semuanya. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Kita pujikan Ku Cinta Gerejaku dengan sukacita. Saudara, ada contohnya enggak ya? Mari bersama-sama kita bersukacita sebelum kita pulang di tempat ini. Setiap kita yang percaya, setiap kita yang sudah dipanggil dan tertanam di gereja ini, mari bersama-sama kita bersukacita, kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Cinta gerejaku, ku cinta keluarga Allah, gereja yang Tuhan berikan kepadaku. Di gerejaku tertanam, di gereja aku pun bertumbuh, di gerejaku melayani Tuhan, selamatkan jiwa-jiwa. Tuhan pakai gerejaku, Tuhan pakai hidupku, menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Tuhan pakai gerejaku, Tuhan pakai hidupku, untuk selamatkan 1 juta jiwa bagi kemuliaannya. Lebih lagi bagi Tuhan saudara, ku cinta gerejaku keluarga Allah, ku cinta gerejaku. Mari bersama-sama bersukacita, nyatakan kepada Tuhan, kepadaku. Di gerejaku tertanam, di gereja aku pun bertumbuh, di gereja
diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati doa-doamu di bait Allah. Amin. Diberkati seluruh kehidupanmu. Amin. Bertumbuh dan berbuah dalam Tuhan. Amin. Ikut melayani Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu, Amin. kesehatanmu, Amin. pertumbuhan iman rohanimu, Amin. pelayanan dan kesaksianmu, Amin. diberkati keuanganmu, Amin. diberkati masa depanmu, Amin. digenapi seluruh kehidupanmu, Amin. diberkati dan jadilah berkat. Amin. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus, persekutuan di dalam Rohnya yang kudus, yaitu Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, katakan bersama-sama. Amin.